Halo, senang sekali bisa kembali bersama Anda semua. Hari ini, kita mau bedah tuntas nih soal dunia periklanan dan hubungan masyarakat, atau HUMAS ya, biasanya kita sebut. Halo, siap banget nih. Kita punya materi keren dari bab 15 buku Principles of Marketing. Dan misi kita, yaitu menggali intisarinya. Gimana sih perusahaan bikin iklan yang efektif, terus bangun hubungan baik sama publiknya? Betul. Pernah nggak sih Anda mikir, kok iklan Jayco bisa unik gitu ya? Atau humas di era digital ini ngapain aja sih sebenarnya? Nah, kita kupas bareng-bareng ya. Oke, emang penting banget sih, soalnya periklanan sama humas ini kan dua pilar utama dalam promotion mix perusahaan. Buat komunikasi sama bangun hubungan sama pelanggan. Iya ya. Jadi, ngerti strategi di baliknya itu penting buat kita semua, biar tahu gimana merek itu ngobrol sama kita, dan ya mempengaruhi persepsi kita juga. Oke deh, kita mulai dari periklanan dulu kalau gitu. Bab 15 ini bilang ada beberapa langkah kunci ya dalam mengembangkan program iklan. Mulainya dari mana nih anaknya? Nah, yang paling pertama dan fundamental itu menetapkan tujuan atau objectives. Tanpa tujuan yang jelas ya kampanyenya bisa ngalor ngidul nanti. Tujuan ya? Harus spesifik gitu. Betul, harus spesifik terukur. Nggak bisa cuma ya pokoknya naikin penjualan. Harus jelas mau ngapain. Oke. Biasanya tujuan iklan tuh apa aja sih? Apa selalu soal jualan produk gitu? Nggak selalu, nggak melulu soal jualan langsung. Bab 15 ini ngebagi jadi 3 jenis utama, ada informatif, ini biasanya pas ngenalin produk baru, atau jelasin cara kerja sesuatu yang agak rumit. Tujuannya murni ngasih tahu aja. Ngasih info ya? Iya, terus ada persuasif. Nah, ini jadi penting banget pas persaingan udah ketat. Tujuannya yang ngebujuk Anda buat milih merek mereka. Mungkin nunjukin keunggulan dibanding pesaing, kayak di iklan komparatif gitu. Oh, iklan yang banding-bandingin itu ya? Heeh, itu contohnya. Yang terakhir ada tujuan pengingat. Ini buat merek-merek yang udah mapan lah. Tujuannya biar merek itu tetap ada di kepala Anda pas lagi butuh produk sejenis. Cuma ngingetin aja. Oke. Jadi tujuannya benar-benar strategis ya? Bukan cuma pasang iklan doang. Ini ada hubungannya sama gimana konsumen mikir sebelum beli, gitu. Tepat. Sumber kita ini nekenin banget kalau tujuan iklan itu dirancang buat menginformasikan, melibatkan, membujuk, atau mengingatkan. Gitu. Nah, ujung-ujungnya ya, semua ini usaha buat mindahin konsumen, ngelewatin tahapan kesiapan pembeli, atau buyer readiness stages. Oh, jadi tiap iklan beda target tahapannya gitu ya? Bisa jadi, ada iklan yang mungkin cuma mau bikin Anda sadar atau aware sama merek A. Ada juga yang udah pengen bikin Anda suka atau malah langsung beli. Nah, tujuan yang jelas di awal ini bakal ngebantu nentuin langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini pasti soal duitnya ya. Anggaran. Ini kayaknya area yang lumayan pelik nih. Bab 15 nyebut ini langkah penting, tapi gimana sih perusahaan nentuinnya? Kayaknya nggak ada rumus pasti gitu ya. Betul banget, nggak ada rumus ajaibnya. Nentuin anggaran iklan itu kompleks, banyak banget faktornya. Misalnya produknya baru apa udah lama, mau ngerebut pangsa pasar segede apa, pesaingnya segalak apa. Ya, walaupun mungkin metode detail kayak persentase penjualan atau ngikutin pesaing itu dibahas di bab lain, yang penting di sini tuh ya keputusan anggarannya harus logis, harus nyambung sama tujuan yang udah ditetapin tadi. Anggaran ini kan yang nentuin skala sama jangkauan kampanyenya nanti. Masuk akal, masuk akal. Oke, tujuan udah, anggaran udah. Nah sekarang masuk ke intinya nih, strategi periklanan. Tadi disebut ada 2 elemen utama, bikin pesan sama milih media. Kita bahas tantangan paling gedenya dulu kali ya. Materi Anda nyebut soal keriuhan atau advertising clutter. Ini masalah serius ya? Serius banget, coba bayangin aja deh. Kita ini kan tiap hari dibombardir ratusan, mungkin ribuan ya, pesan komersial. Dari TV, medsos, di jalanan, di mana-mana ada. Iya juga sih. Bab 15 ini ngasih contoh ekstrim. Biaya iklan Super Bowl itu bisa sampai $5 juta cuma buat 30 detik. Kebayang nggak tuh? Gila ya. Nah, dengan banjir informasi kayak gitu, bikin satu iklan aja bisa nonjol dan diingat orang itu wah susah banget. Kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Ini tantangan besar buat para pemasar. Wah iya sih. Saya aja kadang ngerasa udah kebal gitu, saking banyaknya iklan yang lewat. Terus gimana dong pemasar ngakalinnya? Biar pesannya nggak tenggelam gitu aja. Ya, mereka harus makin kreatif, makin cerdik. Salah satu pendekatan yang dibahas itu namanya medicine and vine. Ini kayak perkawinan gitu, antara iklan sama hiburan. Maksudnya gimana tuh?
Jadi tujuannya biar iklan tuh nggak kerasa ganggu, tapi malah nyatu sama konten yang emang pengen kita nikmatin. Contoh paling gampang ya produk placement di film atau acara TV. Oh, produk yang nongol di film itu ya? Nah, itu dia. Selain itu ada juga native advertising. Ini iklan yang didesain sedemikian rupa biar tampilannya mirip banget sama konten editorial di platform tempatnya muncul. Jadi lebih tersamar gitu. Contoh Medicine and Fine yang disebut di materi Anda tuh film The Lego Movie. Itu kan sebenarnya kayak iklan Lego panjang banget ya, tapi sukses besar, orang suka. Malah katanya naikin penjualan Lego sampai 13%. Keren banget ya caranya. Betul. Itu contoh sempurna gimana batas antara hiburan sama promosi jadi tipis banget. Dan kalau dieksekusi dengan baik, ya efektif banget. Tapi ya, ada juga tantangan etisnya, terutama soal native advertising tadi. Konsumen sadar nggak ya kalau itu sebenarnya iklan? Ini isu yang terus berkembang sih. Menarik, menarik. Sekarang kita masuk ke bagian bikin pesannya nih. Kan tadi udah nyinggung soal kreativitas. Gimana sih caranya bikin pesan iklan yang nggak cuma kreatif, tapi bener-bener kena gitu, efektif? Mulainya dari message strategy, strategi pesan. Intinya, kita harus identifikasi dulu manfaat pelanggan atau customer benefits apa sih yang mau kita tonjolin. Nilai unik apa yang ditawarin produk kita. Nah dari situ, tim kreatif baru ngembangin konsep kreatif atau big idea. Big idea ya? Iya, ini ide sentralnya yang bakal ngembungkus manfaat tadi dengan cara yang seger, menarik, gampang diingat. Terus apa ciri-ciri daya tarik iklan atau advertising appeals yang kuat menurut bab 15 ini? Biar kena tadi. Ada 3 kriteria kunci nih. Pertama harus bermakna, meaningful. Maksudnya, nunjukin manfaat yang emang penting atau dipengenin sama konsumen. Kedua, harus dapat dipercaya, believable. Konsumen harus yakin kalau produk itu emang bisa ngasih manfaat yang dijanjikan. Oke, masuk akal. Ketiga, dan ini penting buat ngalahin pesaing, harus khas, distintif. Artinya bisa nunjukin keunggulan produk kita dibanding produk lain. Kalau sama aja ngapain konsumen pindah ya kan? Bener juga. Oke, idenya udah ada, daya tariknya udah jelas. Terus gimana cara nyampeinnya? Kan gaya iklan macam-macam tuh. Nah, ini masuk ke eksekusi pesan atau message execution. Bab 15 nyebutin banyak gaya. Misalnya ada slice of life. Ini nunjukin orang biasa lagi pakai produk dalam situasi normal sehari-hari. Bikin produknya kerasa deket gitu. Oh, yang kayak di iklan sabun atau makanan ringan gitu ya? Bisa jadi, iya. Kontrasnya ada gaya fantasy. Ini bikin dunia impian gitu seputar produknya. Sering dipakai buat parfum, mobil mewah mungkin. Ada juga lifestyle. Ini ngaitin produk sama gaya hidup tertentu. Misal petualangan, kebebasan gitu. Pilihan gayanya ini ya tergantung banget sama target audiensnya siapa, produknya apa, sama tujuan iklannya tadi. Gaya lain yang sering kita lihat mungkin personality symbol ya, kayak maskot atau karakter yang jadi ikon merek gitu. Kayaknya GIC Ogeko yang tadi disebut itu contoh bagus ya. Tepat. Atau bisa juga pakai testimonial dari pengguna yang puas, atau endorsement dari selebritis. Nah, pilihan gaya eksekusi ini ditambah lagi sama tone atau nadanya, mau lucu, serius, atau hangat, terus pilihan kata-katanya, sama format visualnya, ilustrasi, headline, teksnya gimana, itu semua nentuin gimana pesan bakal diterima sama audiens. Contohnya kayak iklan cat Sherwin-Williams yang fokus banget ke visual warna yang keren itu ya. Itu berarti milih format visual yang kuat. Betul, itu pilihan format yang pas banget buat produk cat. Ngomongin soal bikin konten, ada tren menarik nih yang juga disinggung. Konten buatan konsumen atau consumer-generated content. Jadi bukan cuma perusahaan aja nih yang bikin iklan sekarang. Bener banget, ini pergeseran yang lumayan gede. Perusahaan sekarang sering libatin konsumen langsung, misalnya lewat lomba bikin video iklan. Contoh paling beken mungkin ya kontes Doritos Crush the Super Bowl itu. Iklan bikinan konsumen beneran ditayangin di acara semahal itu. Wah, keren. Apa untungnya sih buat perusahaan pakai konten konsumen gitu? Ada ruginya nggak? Untungnya jelas ya, keterlibatan pelanggan jadi tinggi banget, kontennya kerasa lebih otentik, lebih jujur gitu, dan seringkali bisa lebih viral. Tapi ya, resikonya juga ada, perusahaan jadi agak kehilangan kontrol atas pesan mereknya. Oh iya ya. Konten buatan konsumen kan bisa jadi liar kalau nggak dikelola dengan baik, jadi ya perlu strategi yang matang juga buat ini.
Oke. Pesan udah dirancang, eksekusinya udah dipikirin. Tapi kan pesan sebagus apapun kalau nggak nyampe ke orang yang tepat, ya percuma aja, ya kan? Nah, ini bawa kita ke elemen strategi kedua. Milih media periklanan. Pertimbangannya apa aja nih? Langkah awalnya itu nentuin target reach. Maksudnya, berapa banyak orang sih yang mau kita jangkau? Terus frekuensi, seberapa sering mereka lihat iklan kita? Ada juga impact, ini lebih ke pengaruh kualitatif medianya. Terakhir, engagement. Seberapa dalam interaksi audiens sama iklan di media itu. Kompleks juga ya. Abis itu, baru milih jenis media utama. Pilihannya banyak banget kan? TV, media digital, ini termasuk medsos sama mobile ya. Koran, majalah, radio, surat langsung atau direct mail, sampai media luar ruang kayak baliho gitu. Tiap media pasti ada plus minusnya ya, nggak ada yang sempurna. Ya pasti, misalnya TV, jangkauannya gede banget, tapi mahal dan targetnya kurang spesifik kadang. Sebaliknya, media digital itu bisa sangat tertarget, interaktif, biayanya relatif lebih murah. Tapi ya, dampaknya perpaparan mungkin lebih kecil, terus audiens juga punya kontrol lebih buat ngehindarin iklan, pakai ad blocker misalnya. Ah ya, ad blocker. Jadi pemasar harus pinter-pinter milih kombinasi media yang paling pas buat tujuan sama anggaran mereka. Oke, setelah jenis media dipilih, apalagi? Makin spesifik lagi? Iya dong, milih kendaraan media spesifik atau specific media vehicles. Kalau milih TV, ya program acaranya apa? Kalau majalah, ya majalah apa? Kalau online, platform atau situs web mana? Nah, di sini perhitungan cost per 1,000 persons atau CPM jadi penting buat lihat mana yang paling efisien biayanya. Biar nggak boncos ya. Betul. Terakhir, nentuin waktu media atau media timing, mau iklannya tayang terus-terusan sepanjang tahun, continuity, atau cuma pas momen-momen tertentu aja, pusing. Wah, ini perencanaan yang detail banget ya. Pertanyaan besarnya nih, gimana perusahaan tahu semua usaha sama biaya ini tuh sepadan? Gimana cara ngevaluasi efektif nggaknya iklan mereka? Nah, ini dia, pertanyaan krusial $1.000.000. Evaluasi itu penting banget. Ada dua hasil utama yang biasanya dilihat. Pertama, efek komunikasi. Pesannya nyampe nggak sih? Udah dipahami belum? Ini bisa diukur pakai tes sebelum sama sesudah kampanye. Lihat aja ada peningkatan awareness, knowledge, atau preference ke merek kita nggak? Oke, efek komunikasi. Terus yang kedua? Yang kedua, efek penjualan dan laba. Nah, ini yang lebih susah diukurnya. Apakah kampanyenya beneran bikin penjualan naik? Bikin untung? Susahnya karena banyak faktor lain yang ngaruh. Harga lah, distribusi lah, pesaing gerak gimana. Tapi perusahaan tetap berusaha ngukurnya. Misalnya bandingin data penjualan lama atau bikin eksperimen terbatas. Ukuran kuncinya ya Return on Advertising Investment atau ROI. ROI ya? Iya, berapa sih keuntungan bersih yang didapat dari tiap rupiah yang dikeluarin buat iklan? Jadi ngukur dampak komunikasi lebih gampang daripada ngukur dampak langsung ke penjualan ya? Oke deh, itu tadi udah kita bedah tuntas soal periklanan. Sekarang, yuk kita geser dikit fokusnya ke saudara kandungnya nih dalam komunikasi pemasaran. Hubungan masyarakat atau public relations, PR. Ini sering dianggap beda banget sama iklan ya kan? Betul. Kalau iklan itu kan cenderung komunikasi berbayar yang terang-terangan ya. Nah, PR itu fokusnya lebih ke ngebangun hubungan baik sama berbagai publik perusahaan. Publiknya siapa aja tuh? Bukan cuma konsumen kan? Bukan cuma konsumen, bisa media, karyawan, investor, pemerintah, komunitas sekitar, banyak. Caranya itu lewat publisitas positif yang didapat atau earn, bukan dibeli. Terus yang ngebangun citra korporat yang bagus, sama proaktif nanggepin isu atau rumor negatif. Peran spesifik PR di perusahaan apa aja dong? Kayaknya luas banget ya fungsinya. Luas banget. Bab 15 nyebutin beberapa fungsi inti kayak hubungan press atau press relations. Ini tugasnya ngasih berita positif ke media. Terus ada publisitas produk. Ini buat promosiin produk tertentu tapi lewat jalur non-iklan. Ada urusan publik atau public affairs. Buat bangun hubungan sama komunitas, lobby ke pemerintah, hubungan investor. Sampai pengembangan ini biasanya buat organisasi nirlaba. Intinya sih, PR itu kayak penjaga gerbang reputasi sama hubungan perusahaan. Oke, kalau dibandingin sama iklan nih, apa keunggulan utama PR? Kenapa perusahaan masih butuh PR kalau udah punya budget iklan gede?
PR punya senjata unik. Pertama, kredibilitas. Informasi yang muncul sebagai berita atau fitur di media itu seringkali dianggap lebih bisa dipercaya sama publik dibanding iklan. Kerasa lebih jujur gitu. Iya juga ya. Kok iklan atau sales? Soalnya pesannya datang sebagai berita, bukan promosi langsung. Ketiga, bisa jadi sangat efektif biaya. Kan nggak bayar slot media kayak iklan. Lebih ke investasi ke tim atau agensi PR buat bikin cerita sama ngelola hubungan. Itu poin menarik soal kredibilitas. Tapi bukannya sekarang orang juga makin pinter ya, makin skeptis? Curiga kalau ada berita titipan atau settingan gitu. Gimana PR ngatasin ini menurut materi kita? Nah, itu tantangan zaman now banget. Kuncinya ada di otentisitas sama transparansi. PR yang efektif sekarang itu harus bisa bikin cerita yang benar-benar relevan dan punya nilai buat audiens sama media. Bukan sekedar promosi terselubung. Jadi harus beneran bagus ceritanya ya? Iya, dan ini nyambung banget sama peran PR dalam Integrated Marketing Communications atau IMC. Garis batas antara iklan, PR, sama konten marketing itu makin tipis sekarang. PR seringkali justru jadi ujung tombak buat bikin konten yang menarik. Pull strategy yang bikin audiens datang sendiri. Beda sama iklan yang cenderung dorong pesan. Push strategy. Oke. Jadi PR itu nggak cuma soal bikin rilis pers doang ya? Alat atau taktik yang biasa dipakai apa aja sih? Wah, macem-macem alatnya. Berita tetap jadi senjata utama ya. Entah itu nyiptain berita positif atau nemu angle menarik dari kegiatan perusahaan. Terus ada acara khusus atau special events. Mulai dari konferensi pers, pameran, grand opening, sampai acara komunitas. Yang ngundang wartawan gitu ya? Artikel, jangan lupa juga materi audiovisual kayak video. Ini makin dominan sekarang. Identitas korporat, logo, desain kantor, seragam itu juga alat PR visual loh. Oh iya bener juga. Ada lagi kegiatan layanan publik, ini buat bangun citra positif di masyarakat. Dan tentu aja di era digital ini, buzz marketing sama media sosial jadi penting banget. Ditambah website perusahaan sebagai pusat informasi utama. Wah, ternyata dunia PR ini luas dan strategis banget ya. Jadi kalau kita rangkum nih, kita udah lihat gimana keputusan periklanan itu dibuat secara sistematis. Mulai dari nentuin tujuan, anggaran, tantangan nembus klater pakai inovasi kayak Medicine and Fine. Betul. Terus pentingnya pesan yang bermakna, eksekusi yang tepat, sampai evaluasi ROI. Nah, terus kita juga udah dalami peran vital PR buat bangun reputasi dan hubungan, keunggulannya di kredibilitas, sama berbagai alat yang dipakai, dari acara khusus sampai strategi konten digital. Semoga pembahasan kita ini ngasih Anda gambaran yang lebih utuh ya, tentang gimana merek itu berkomunikasi. Tepat sekali. Dan yang menarik buat saya sih, gimana kedua bidang ini, periklanan dan PR, sekarang harus semakin nyatu, terintegrasi dalam strategi EMC. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri lagi. Iya ya. Apalagi di tengah banjir informasi dan konsumen yang makin skeptis ini. Kemampuan bikin pesan yang relevan, milih media yang pas, terus bangun hubungan otentik lewat PR, itu jadi, krusial banget. Udah jadi satu kesatuan orkestra komunikasi merek lah. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang agak menggelitik buat Anda renungkan di rumah. Oke, apa tuh? Mengingat kita sebagai konsumen ini makin pinter ngebaca iklan, terus ada teknologi ad blocker, isu privasi data buat nargeting iklan juga makin rame, kira-kira gimana ya masa depan periklanan sama PR menurut Anda? Pertanyaan bagus. Apakah nanti fokusnya bakal geser total ke arah konten yang super otentik, bermanfaat, dan nyaris nggak kelihatan kayak iklan? Atau malah bakal muncul bentuk-bentuk komunikasi baru yang beda banget dari yang kita kenal sekarang? Coba dipikirkan deh. Menarik. Sebuah pertanyaan terbuka yang relevan banget buat era sekarang. Iya kan? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terus amati dinamika seru dunia pemasaran di sekitar Anda. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.